Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kendil TV, teman-teman. Seorang pendukung dari Pak Anies Baswedan mengatakan bahwa setan aja sulit mencari kesalahan dari Anies Baswedan. Setan aja sampai sulit loh mencari kesalahan dari Anies Baswedan. Atau memang sebenarnya mereka itu teman, jadi sulit mencari, sama-sama S gitu. Saya semakin salut sama Anies Baswedan itu ya. Jangankan manusia, setan aja mau cari kesalahan Anies Baswedan sulit ya. Wow. Jangankan manusia, setan aja mau cari kesalahan Anies Baswedan sulit ya. Iya ya, jangankan manusia ya. Setan aja mau mencari kesalahan Anies, mau menjerumuskan Anies sulit ya. Jadi lihat saja ya, setan itu sudah menuduh ya sudahlah, tuduhannya dari A sampai Z gak ketemu kesalahannya atau sulit gitu ya. Banyak kok, Jadi ya banyak. sudahlah, saya percaya ya, insya Allah lah Anies itu orang yang terbaik, bahkan bukan terbaik dari yang jelek ya, terbaik dari yang baik gitulah ya. Jadi Anies Baswedan itu terbaik dari yang baik ya. Jadi saudara-saudara udah jangan ragu lagi lah ya, kalau ada sudut menyudutkan, jatuh menjatuhkan terhadap Anies, udahlah dianggap angin lalu saja. Udah nggak ada ya. Jadi sekali lagi, jangankan manusia, setan aja sulit menemukan kesalahan Anies. Oke, selamat berjuang. Setuju banget dengan kata-kata si Bapak ini ya. Tapi Bapak juga harus perlu ingat ya, bahwa setan itu kalau berbisik di telinga manusia dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang sopan santun. Tetapi Bapak tahu nggak, kata-kata yang sopan santun dan lembut yang ia bisikan di telinga manusia itu penuh ya, dengan tipu muslihat, penuh dengan kebohongan ya. Setan itu supaya ia memenangkan hati manusia, sesuatu yang salah tetapi dia poles dengan kata-katanya yang indah, kata-katanya yang merdu, Seolah-olah benar ya. untuk meyakinkan manusia. Tetapi orang yang mirip-mirip setan saja, yang tergoda dengan bisikan-bisikan yang lembut, yang penuh tipu muslihat dan kebohongan itu. Nah, sebagai manusia pasti kita lawan setan. Sebagai manusia yang waras, kita pasti nggak dengar sama bisikan-bisikan setan yang lemah lembut, yang penuh kebohongan itu, yang penuh dengan tipu muslihat itu. Karena apa? Kita takut masuk di dalam jurang kebinasaan dan jurang kehancuran. Oke? Selamat malam, bos. Saudara-saudara, kalau kita mau baca sejarah dengan objektif, memang Bung Karno itu adalah pernah berjasa terhadap kemerdekaan ini. Tapi jangan lupa pula bahwa Bung Karno itu pernah juga menjadi pengkhianat bangsa ini yang telah mendukung gerakan PKI. Jangan lupa itu. Pengkhianat. Seperti juga Bung Karno pernah mengatakan jas merah. Ya. Jangan lupakan sejarah. Jangan melupakan sejarah. Ingat ya. Bung Karno sekali lagi pernah berjasa terhadap negeri ini, tapi pernah juga menjadi pengkhianat bangsa ini. Oke. Kong, apalagi nih yang lu ributin? Soal Pak Karno. Katanya terlibat PKI pengkhianat. Engkong punya buktinya? Ada faktanya? Ya, itu tahun 65.
Kalau engkong tahun itu baru umur 5 tahun atau 10 tahun, apa bisa membuktikan? Ya, yang kong. Nah, saya mau tanya nih, kalau Pak Karno sudah berjasa untuk negara, dengan Anda tuduh pengkhianat karena terlibat PKI, saya mau tanya nih, engkong jasanya buat negara apa? Ya, saya nggak tahu profil engkong tuh apa. Guru kah? Pegawai negeri kah? Apakah ya? Hah? Ya kalau Pak Karno punya jasa, Anda tuduh pengkhianat, ya maaf nih. Kalau kami ini yang melihat apa Anda kerjaannya menyinyir, teriak sana teriak sini, nggak jelas. Apa sebutan untuk Anda bagusnya ya? Kang Ya, Nyinyir, saya Kang mau sebut Nyinyir. nanti. Saya kena banned sama TikTok ini ya. Ya, Sengkuni juga kali. dicari Sengkuni sendiri aja. juga. Cocoknya buat Anda tuh apa? Yang Kong? Kong? Selamat malam. Padahal yang membangun jalan tol itu, hei para pendukung Pinocchio, Halo, assalamualaikum. Mbah Drun, kabarnya piye Mbah Drun? Pinocchio rungnya bangir ini ya. Winter zaman. Aku lebih baik pendukungnya Pinocchio timbang Bah. pendukungnya Kadal Drun. Kalau sampean wis tuwek, muda. Plak. Ngomongin Mbah. Ojo kekeh mangan jeroan. Ojo kekeh mangan sing berlemak. Ikut jantungan nih Mbak. Hipertensi. Sukses bangun lagi goro ikut jantungan. Hipertensi ya. Assalamualaikum Mbak Oh, Kadrun. Waalaikumsalam. halo. Halo juga Bung. Kayaknya Bung ini orang pinter ya. Orang pinter kali. Belum tentu. Kepalanya botak belum Yang tentu mau pintar. swasta kek, mau pemerintah kek. Yang penting namanya pembangunan merata seluruh Indonesia. Jangan dikit pakai ngomong utang. Zaman SBY, zaman SBY nggak punya utang. Hah? Semua punya Apa utang. sih kebanggaannya SBY apa? Yang ada hambalang mangkrak, utang, korupsi, berjamaah, apa? Kamu ini Banyak kadang SBY ya. bingung saya ini orang pinter ini. Pinternya pinter geblek kali. Botak belum Pinter, tentu pinternya. pinter bang. Rambutnya rontok Lah kan. nggak jelas kamu tuh. Apa kamu karena kali ya? Nggak diangkat jadi pejabat sama Pak Jokowi kali ya? Atau gila jabatan kali? Pembangunan tol kok diresmikan nggak boleh. Nah, terus mau kamu resmiin? Iya. Apa kalau swasta bangun tol kalau nggak ada ikut campurnya pemerintah bisa bangun, bisa jadi. Silakan, malah bagus pemerintah dibangunin jalan tol. Hah? Kalau ngomong itu logika dikit Bung, gitu. Zaman SBY itu apa yang kamu banggakan? Apa? Banyak punya utang iya, bangunan mangkrak banyak, Korupsi. yang korupsi berjamaah banyak. Bukan masalah bangunan berjamaah, yang ada korupsi berjamaah. Itu harus ditolak, jangan cuma bisanya ngomongin orang. Nah, zaman SBY apa? Ngeresmin tol juga, bikin tol nggak pernah jadi. Yang ada korupsi dulu, baru. Nggak usah ngomong-ngomong masa lalu itu, udah nggak ada yang baik masa lalunya. Buktinya rakyat masih senang sama Pak Jokowi. Itu harus dipikir Bung, jangan mikirin masa lalu yang nggak jelas. Udah, salam waras. Jokowi itu stres berat sepertinya ya. Jagoan andalannya itu rupanya ya sepertinya dianggap tidak mampu bersaing lah dengan calon-calon lainnya ya. Pede banget Ya ya. emang seperti itulah Ganjar Pranowo. Bagaimana bisa bersaing ya? Akhirnya Jokowi sepertinya cari alternatif lain ya dengan
apa namanya membangun isu kembali Jokowi 3 periode ya. Ya di TikTok itu sekarang rame ya, Jokowi 3 periode ya dengan gambar-gambar settingan gitulah. Hah? Ketawa gue jadinya ya. Jokowi sepertinya sudah tidak ada jalan lain ya. Stres berat kayaknya kalau kalah ini ya. Nggak tahu yang dipikirkannya apa itu kalau kalah itu ya. Apa yang dipikirkannya tidak ingin seperti Donald Trump gitu ya. Jokowi itu stres berat sepertinya ya. Hati-hati Pak, kalau berbicara nanti kamu bisa terkena pendarahan otak. Sudah ada buktinya loh. Siapa? Kalau nggak percaya, terus aja menghujat. Nanti tunggu gilirannya. Ya. Pak Jokowi itu ya kenyataannya rakyat itu mencintai Pak Jokowi. Kenyataannya ya dari 80% mencintai Pak Jokowi. Atau jangan-jangan kasihan ntar kalau semisal Pak Anies nggak jadi, banyak yang stres ya, pendukungnya banyak yang stres seperti bapak-bapak ini kan. Kasihan kan. Awas, otak yang penuh kebencian, penuh fitnah akan terkena pendarahan otak. Kenapa di detik-detik terakhir masa jabatannya beliau, aku pribadi itu merasa tambah bangga, tambah sayang, tambah sedih gitu mau ditinggalin beliau. Dari tadi tuh FYP ku tuh muncul kinerja kerjanya Pak Jokowi, hasil kerjanya, terus tambah Banyak. sedih ketika tahu nanti lagi 1 tahun beliau sudah tidak menjabat jadi presiden lagi. Setiap aku nonton video yang muncul itu ada perasaan kayaknya sedih banget gitu, kayak nggak rela aja ditinggal sama beliau. Apalagi ada video tentang pengakuan orang Papua yang sangat-sangat cinta sama beliau. Gimana nggak cinta dari orang yang tidak pernah dianggap ada, dari orang yang tidak pernah diperhatikan, sekarang diperhatikan nomor 1 oleh beliau. Aku jadi ngerasa sedih banget gitu nonton video-video orang Papua gitu. Dan tau nggak, di antara keluargaku itu aku sendiri pendukungnya Pak Jokowi. Tapi walaupun aku cuman sendiri pendukungnya di keluarga itu, aku tidak pernah namanya gentar. Aku tetap mendukung beliau. Tapi malah di detik-detik terakhir masa jabatannya Pak Jokowi, keluargaku bilang begini, kenapa sih Pak Jokowi harus diganti? Kenapa nggak dia aja jadi presiden? Kemana aja? Kok baru nyadar kalau Pak Jokowi itu kerja, bener-bener kerja, dan hasil kerjanya udah kelihatan banget, kita bisa nikmati. Kenapa sekarang ngomong kayak begitu? Kenapa di akhir-akhir jabatannya Pak Jokowi baru sadar beliau itu sangat luar biasa? Itu yang bikin aku tuh bangga jadi pendukung satu-satunya di keluargaku. Karena baru sekarang mereka tuh sadar karena pilihanku tuh yang memang terbaik. Aku berdoa semoga Bapak panjang umur, sehat, Amin. dan bahagia sama keluarga. Nanti aku akan menceritakan ke anak dan cucuku kalau kita pernah mempunyai presiden sehebat Bapak. Mantap. Ya, apa yang dilakukan Pak Jokowi itu memang begitu membekas dalam hati kita semua, teman-teman. Kita tahu Pak Jokowi memang orang yang, saya katakan tanda kutip, orang yang tidak pandai bicara. Ya, public speakingnya juga biasa-biasa saja. Ya, kalau ditanya menjawab jujur apa adanya. Tetapi beliau yang ditunjukkan adalah kerja, dan kerja. Jadi nggak banyak bicara. Ya, itulah yang kita inginkan sebenarnya. Masyarakat yang kita inginkan dari seorang pemimpin tidak hanya
bicara, pandai berkata-kata, tetapi pandai mengeksekusi ya semua. Itu yang kita inginkan. Langsung action di lapangan. Tek 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 tek. Bukan hanya banyakin kata-kata. Ya, kita doakan aja Pak Jokowi ntar suatu hari sehat selalu, panjang umur, dan kita sebagai generasi di bawahnya suatu hari nanti kita akan menceritakan kepada anak cucu kita bahwa kita pernah mempunyai seorang pemimpin, seorang presiden yang sangat luar biasa. Ya, adapun orang-orang yang nyinyir tentang Pak Jokowi segala macam, udah biarin aja, karena kita lihat fakta di lapangan, ya, fakta di dunia nyata. Orang-orang itu, masyarakat seluruh Indonesia 80% puas dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Media sosial banyak orang yang menghina, menghujat Pak Jokowi, silahkan saja, silahkan. Tapi tentu para pendukungnya juga nggak akan tinggal diam, akan membantah semua tuduhan kalian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.